dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah merayakan hari Minggu Paskah ke-6 pada hari Minggu ini. Nanti hari Kamis kita merayakan kenaikan Tuhan. Kita bisa mendengar bacaan tadi, khususnya bacaan Injil, bagaimana Yesus mempersiapkan para muridnya yang akan ditinggalkannya. Dia akan naik ke surga, sementara para murid akan tetap tinggal di dunia melaksanakan perutusan mereka. Mari kita coba masuk dalam suasana para murid itu. Apakah pertanyaannya? Apakah kita sudah siap? Ya, siap dalam arti kepercayaan kita kepada Yesus tidak akan goyah walaupun banyak tantangan. Kita juga terus akan memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit itu. Kita juga terus akan mewartakan Dia di dalam kehidupan kita walaupun Dia tidak lagi bersama dengan kita di dunia ini. Itulah situasi yang ada di dalam para murid hari-hari terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Pertanyaan berikut, Bapak Ibu sudah siap menjadi saksi Kristus yang bangkit? Siap? Alhamdulillah, sepertiganya siap. Siap? Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara terkasih, beberapa poin dapat kita renungkan lewat bacaan hari ini. Mari kita menyadari gereja sejak permulaan hidupnya. Kapan permulaan hidup gereja? Pada saat Yesus memilih ke-12 rasul. Itu permulaan gereja. Pada permulaan hidupnya telah sadar akan tugas dan misinya. Dan apa tugas serta misi dari gereja? Ialah bahwa gereja wajib memberitakan dan memberikan kesaksian tentang warta gembira dari Allah yang dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Warta gembira yang dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka dalam proses liturgi kita, khususnya ekaristi kita, kita selalu berbicara mendengarkan warta Yesus. Supaya warta itu menjadi bagian penting dari hidup beriman kita yang kita wartakan juga kepada sesama di dalam kehidupan kita ini. Dalam pelatihan pemimpin ibadat yang kita buat beberapa waktu yang lalu, kalau misalnya ada ibadat di rukun, ya, apalagi kalau Ekaristi, biasanya ada bacaan pertama. Misalnya ini bacaan pertama dari Perjanjian Lama, bacaan kedua Perjanjian Baru, bacaan Injil. Di rukun kadang 2 bacaan atau misa-misa harian 2 bacaan dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru dan Injil. Kalau 1 bacaan wajib mengambil Injil. Mengapa? Injil itu warta sabda Yesus sendiri. Ya. Kecuali kalau ada hal-hal khusus sehingga mengambil bacaan lain. Tetapi urutannya begitu. Yang menjadi puncak bacaan kita adalah bacaan Injil. Yesus yang bersabda kepada kita. Dan sabda Yesus itu adalah warta tentang Dia yang melaksanakan kehendak Bapaknya di dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Dan itu dibekalkan, diberikan kepada para muridnya yang telah dipilih supaya terus dilaksanakan di dalam pewartaan mereka sepanjang zaman, sekarang dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ini juga bagian dari hidup kita sebagai warga gereja, memberikan kesaksian
memberitakan tentang Allah, Allah yang mana? Allah yang dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka tidak ada lain. Kita harus mengenal semakin jauh, semakin dalam mengenai Yesus Kristus itu. Dalam bacaan pertama disampaikan mengenai karya misi Filipus di Samaria. Nah, karya misi itu juga lalu anak-anak kita, anak-anak sekami kita menyanyi hari ini. Karya misi ini adalah merupakan pembinaan dan bimbingan kehidupan iman akan Yesus Kristus. Dan itu dilaksanakan dalam dan karena dorongan Roh Kudus. Pembinaan dan bimbingan. Dan ini banyak komunitas-komunitas yang melaksanakan ini. Banyak juga pembinaan, bimbingan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai satu keluarga di dalam paroki. Seperti sekarang ada pembinaan untuk komuni pertama. Ada pembinaan bimbingan untuk krisma, ada pembinaan untuk persiapan perkawinan, dan seterusnya. Ini semua adalah pembinaan dan bimbingan di dalam karya Roh Kudus supaya mereka sungguh mengenal pribadi Yesus itu dengan baik dan nanti mereka mewartakan, bisa menjadi kesaksian mereka di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Dan karya misi ini berjalan terus sepanjang masa. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Petrus, di sana ditekankan bahwa Kristen itu berarti orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus atau melalui Kristus, itu merupakan perjuangan yang terus-menerus di dalam kesabaran dan ketekunan. Di dalam kesabaran dan ketekunan. Ini poin yang selalu harus kita hidupkan di dalam kehidupan beriman kita sebagai orang Kristen. Mungkin saya akan lebih menekankan lagi sebagai orang Katolik. Mengapa saya tekankan ini? Katolik itu satu, kudus dan apostolik. Tidak tercerai berai. Kita harus sadar bahwa perjuangan kita terus-menerus di dalam kesabaran dan ketekunan. Kalau kita lihat di banyak tempat juga dalam bangsa kita ini, memang kita dituntut untuk di dalam kesabaran dan untuk di dalam ketekunan. Kadang-kadang ada hambatan-hambatan, bahkan halangan-halangan untuk melaksanakan kehidupan beriman kita, doa kita dan seterusnya. Oke, terima, tetapi tidak mematahkan semangat kita, sabar menerima itu, dan kemudian tetap tekun di dalam melaksanakan perutusan kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan ini. Dan dikatakan tadi dalam bacaan kedua, perjuangan itu menuntut pertanggungan jawab habis-habisan seperti yang sudah dilaksanakan oleh Kristus sendiri. Ya. Pertanggungjawaban Yesus adalah dia sampai mati di kayu salib, sampai habis-habisan. Kita juga mempertanggungjawabkan kehidupan beriman kita habis-habisan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, supaya kita bisa kuat dalam kesabaran, dalam ketekunan, mari kita senantiasa menyatu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita secara baik. Menyatu secara baik berarti hidup beriman kita tidak sekedar suam-suam kuku. Kalau saya senang ya saya berdoa. Kalau saya lagi mood ya saya ke gereja. Itu bukan.
Di dalam senang, di dalam suka, di dalam gembira, di dalam duka, saya tetap sabar dan tekun melaksanakan perjumpaan-perjumpaan saya dengan Tuhan, supaya saya bisa mempertanggungjawabkan hidup iman saya habis-habisan. Tadi saya lihat salah seorang anak kita sudah duduk manis, lalu kemudian dalam gereja sebelum misa ini mulai, dan kemudian sudah asik menonton game. Saya sapa pundaknya, saya minta tutup HP. Ya. Ini bagian dari tanggung jawab orang tua untuk menyadarkan anak-anak supaya juga mulai kecil mempertanggungjawabkan hidup iman mereka. Jangan biarkan. Kalau Anda biarkan seperti itu, berarti Anda membiarkan anak-anak masuk ke dalam jurang yang tidak mengenal Yesus secara baik, tetapi suam-suam kuku. Nanti pada saat tertentu baru sadar. Terlambat. Injil berbicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan Kristus bagi perjuangan para muridnya. Maka kita tidak berjuang sendiri di dalam kehidupan beriman ini, tetapi Roh Kudus hadir menyertai kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ada jaminan dari Tuhan bahwa Dia menyertai kita dalam perjuangan hidup iman kita. Maka setialah, tekunlah, sabarlah di dalam melaksanakan perjuangan ini, yang di dalamnya pasti ada suka dukanya, tetapi kita percaya Roh Tuhan sendiri menyertai kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus sendiri di dalam kehidupan beriman ini. Dan mari kita bersyukur bahwa kita berada di tahun ke-40 paroki kita Santo Fransiskus Assisi. Maka patung Santo Fransiskus itu ditatakan di sini. Juga kita berada dalam tahun jubileum khusus 800 tahun Santo Fransiskus Assisi. Mari kita berjuang dengan penuh sukacita melaksanakan perutusan-perutusan kita. Semoga sesama dunia ini, alam ini dengan segala isinya, terus-menerus mengalami rahmat dan kasih Tuhan. Untuk kebaikan kita bersama, untuk kemajuan dunia ini, dan juga untuk keselamatan kita. Semoga demikian. Amin.